Tetapi Tuhan adalah pohon bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindungan. Biarlah kita boleh menyerahkan tahun 2024 sekali lagi dengan keyakinan ini, jika kita terus akan berjalan bersama dengan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, serahkan seluruhnya kepada Tuhan, dan terima sepenuhnya apa yang Tuhan memang atur untuk kita masing-masing. Bagian yang terakhir, saudara, secara singkat saja, saya mengajak kita untuk kembali mawas diri dengan bagian yang mana kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 11 itu bukan saja menyoroti orang yang tulus hati, tetapi orang yang fasik. Maka kita perlu menyoroti hal ini. Jangan kita punya pemikiran, saya sudah menjadi orang yang diselamatkan, saya sudah menjadi orang yang diselamatkan, saya sudah mendapatkan keselamatan, maka saya tidak tergolong sebagai orang yang fasik. Memang orang fasik itu seringkali punya definisi lekat sekali dengan yang namanya orang dibinasakan. Kita sebagai orang yang sudah dibenarkan, tentu kita bukan orang yang dibinasakan. Tetapi ketahuilah, walaupun kita sudah menjadi orang yang beroleh keselamatan, hidup kita menanti keselamatan yang penuh itu kadangkala masih kita bisa jalani dengan jatuh di dalam dosa. Dan ingat kembali, saudara, waktu kita membaca Mazmur 11 itu jangan cuma kita itu memikirkan Mazmur 11 itu, wah, Tuhan itu memihak orang yang tulus hati dan kemudian membenci orang yang mencintai kekerasan. Tuhan itu memihak orang yang tulus hati dan dia membenci orang yang fasik dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita kemudian GR, kita terus menerus merasa sebagai orang yang tulus hati. Kita lupa bahwa kita mungkin sudah melakukan kefasikan. Kita perlu selalu menempatkan diri di hadapan Tuhan dengan setelanjang-telanjangnya, dengan tidak membungkus segala sesuatu dengan kesalahan-kesalahan yang kita pikir Tuhan pasti akan pandang baik. Sementara di dalam hati kecil kita sendiri ketahui bahwa ada begitu banyak dosa yang masih terus kita pelihara atau kita lakukan. Jangan kita jadi orang yang senang, ya Tuhan itu memihak orang yang tulus hati. Oh saya, Tuhan terus ihas. Tapi ternyata secara kelakuan mungkin kita sudah menjadi orang yang sama seperti orang fasik. Yang artinya apa? Kalau Tuhan itu memihak orang yang tulus hati, dia kemudian membenci orang yang fasik, dan dia kemudian sudah merancang akan hukuman bagi mereka yang fasik. Oh, betapa ngeri kalau kita ternyata mengira sebagai orang yang benar itu, sebagai orang yang tulus hati itu, tapi kelakuan-kelakuan kita itu banyak sekali kefasikan yang sebentar lagi mungkin kita juga akan menemukan nyawa. Tentu saja kita boleh tetap percaya keselamatan tidak akan pernah hilang. Itu harus kita percaya. Tapi saya percaya, saudara, kita tidak boleh menjadi orang yang karena yakin keselamatan itu terus-menerus tidak pernah hilang, kita boleh gegabah dengan kelakuan hidup kita yang barangkali sudah mendekati kefasikan, tapi kita terus membela diri bahwa kita orang tulus hati. Pertanyaannya, apakah orang yang sudah dibenarkan bisa hidup secara fasik? Jawabannya, orang yang sudah dibenarkan masih bisa hidup, masih bisa lebih tepatnya melakukan dosa. Jadi kita jangan hanya berpikir, wah kalau kita dijahati Tuhan pasti bela kita. Lalu kita lupa kalau kita ternyata juga sudah menjahati orang lain, dan seharusnya Tuhan memihak orang yang kita jahati dan tidak memihak kita. Maka biarlah kita boleh sekali lagi, ketika kita mengakhiri tahun ini dan akan memasuki tahun yang baru,
kita terus meyakini memang Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang akan terus memihak kepada orang yang benar, orang yang tulus. Dan untuk itulah kita boleh terus menaruh pengharapan perlindungan kita kepada Dia. Tapi di sisi yang lain juga kita jangan kemudian lupa bahwa Tuhan adalah tempat perlindung bagi orang-orang yang ditindas, yang dianiaya. Kalau kita mungkin menjadi orang yang ikut menindas dan menganiaya, maka Tuhan tidak ada di kita. Tuhan menjadi tempat untuk kita berlindung. Betul. Tuhan menjadi tempat untuk kita berlindung ketika kita hidup terus-menerus di dalam keadaan yang mengandalkan Tuhan, yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Tetapi Tuhan juga tempat berlindung bagi orang-orang yang lain, bukan cuma kita. Tuhan juga menjadi tempat berlindung bagi orang-orang yang saya harap tidak, tetapi kalau sampai terjadi, maka kita perlu datang kepada Tuhan dan minta pengampunan dari Tuhan. Jangan kita membiarkan hal itu terus berlangsung, karena Tuhan tidak pernah memihak mereka yang mencintai kekerasan, mengabaikan kebenaran. Selamat menyongsong